Sumatera memiliki sejarah peradaban manusia yang panjang. Banyak situs-situs arkeologi yang ditemukan, namun masih menyisakan berbagai pertanyaan karena banyak yang belum terungkap. Salah satu situs arkeologi yang masih menyisakan misteri adalah situs-situs di kawasan daerah aliran Sungai Batanghari yang melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat di hulu dan Jambi di daerah hilirnya. Sungai ini memiliki beberapa situs besar dari hilir ke hulunya. Di antaranya adalah wilayah situs-situs di daerah Tanjung Jabung dan sekitar di wilayah hilir, kompleks situs Muara Jambi di bagian tengah, dan situs di kawasan hulu, tepatnya di kawasan Kabupaten Darmasraya. Ada beberapa situs di Darmasraya ini, yaitu situs Padang Roco, situs Pulau Sawah, situs Padang Rawas atau Padang Laweh, situs Awang Mombiak, dan situs Rambatan. Kepurbakalan di wilayah ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1909 ketika survei pemetaan dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Westenek, seorang ahli pemetaan Belanda yang melakukan pekerjaan itu, menuliskan dalam laporannya bahwa di beberapa tempat seperti Pulau Sawah, Lubuk Bulan, dan Padang Roco banyak ditemukan sisa-sisa pondasi bata bekas suatu bangunan kuno. Tahun 1920 laporan yang sama dilaporkan Kallenfels, dan baru pada tahun 1935 seorang peneliti Belanda bernama F.M. Snitger melakukan ekskavasi di situs Padang Roco. Perhatian terhadap situs arkeologi di hulu Sungai Batanghari baru dilakukan kembali pada tahun 1991 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera Barat dan Riau. Hasil penelitian 4 tahun itu menghasilkan pemugaran situs Padang Roco yang kini bisa dilihat hasilnya. Situs Pulau Sawah terletak di Kecamatan Sitiung, Darmasraya, Sumatera Barat. Situs ini memiliki luas sekitar 27 hektar persegi. Pulau Sawah merupakan sebuah pulau yang berada di seberang pemukiman Siguntur, Darmasraya. Di situs ini tersebar gundukan-gundukan tanah yang disebut masyarakat setempat sebagai munggu. Gundukan tanah serupa juga ditemukan di situs lain seperti Batu Jaya disebut Unur, dan di situs Muara Jambi disebut Menapo. Terdapat 12 munggu yang sudah terindikasi mengandung temuan arkeologis berupa struktur bata. 2 diantaranya telah dipugar, yaitu Munggu 1 dan 2 menjadi Candi Pulau Sawah 1 dan 2. Ke 12 sama 14, berarti kesini 15 ke 40 tuh mana? Sebelum melakukan ekskavasi di Darmasraya, tim Puslit mendatangi kantor BPCB Sumber di Batu Sangkar guna melihat hasil ekskavasi tahun 2016. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih ekskavasi. Tim Puslit ingin agar penggalian 2016 bisa berkelanjutan dengan ekskavasi Puslit tahun ini. Selama di Batu Sangkar, tim Puslit juga melakukan kajian prasasti-prasasti dari Kerajaan Pagaruyung. Hal ini dilakukan karena Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan penerus dari Kerajaan Melayu kuno yang diduga bermukim di Darmasraya dengan situs Pulau Sawah sebagai salah satu peninggalannya. Kalau hubungannya dengan Darmasraya, di sini adalah diduga ini adalah salah satu pusat pemerintahan yang ada di kawasan pedalaman, kalau istilahnya begitu. Kalau di Darmasraya itu kan di perairan, jadi kalau dari kronologi masuknya agama Hindu-Buddha dulu itu kan itu melalui jalur air, kemudian yang ke arah sini adalah masuk ke daerah pedalaman karena memang terpaut cukup jauh dan bisa dikatakan di sini adalah hulunya. Kalau di sana bagian hilir, sini hulu. Makanya di sini adalah salah satu wilayah kekuasaan Aditya Warman yang diduga
di sini adalah pusatnya, karena di sini ditemukan banyak prasasti, tidak hanya ini. Nanti akan kita kunjungi juga prasasti Pagaryong namanya. Itu di sana ada beberapa prasasti yang dikumpulkan pada masa Belanda di sana, yang ditemukan dari berbagai tempat yang di sekitar Pagaryong, kemudian ditempatkan di sana di satu tempat. Pada penelitian tahun 2016, tim Puslit Arkenas mendapatkan sebuah prasasti yang dituliskan di atas plat emas berisi mantra Buddha pada kotak ekskavasi. Berasosiasi dengan temuan periuk tanah liat dan pecahan bata berbentuk bagian lapik stupa. Dari tulisan yang dipahatkan, pakar epigraf Titi Surtinastiti berpendapat bahwa prasasti tersebut berisikan mantra Dharma Buddha berhuruf Melayu kuno dan berbahasa Sanskerta. Dari bentuk hurufnya merupakan huruf kuno dari abad sekitar 8 sampai 9 Masehi. Atas dasar prasasti dan temuan tempayan tembikar di dasar struktur bata itulah, tim Puslit memutuskan membuka kotak ekskavasi meneruskan hasil penggalian tahun lalu. Karena di tahun lalu ada indikasi ditemukannya kepala arca Avalokiteswara, dan di kota di berapa? Di 13 S14. Jadi kita mungkin akan coba untuk menyelusuri lebih lanjut di sekitar kotak-kotak tersebut, karena kotak itu hanya 4 kotak, 4 grid maksudnya. Jadi masih banyak yang belum terbuka untuk melanjutkan bentuk apa temuan yang ada di dalam situ. Sesampainya di kota Dharmasraya, tim lalu langsung melapor ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini sesuai prosedural izin, sehingga jika terjadi sesuatu hal, pemerintah setempat bisa segera bertindak. Keamanan dan kenyamanan penelitian menjadi terjamin dengan tindakan pelaporan ini. Kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan Dharmasraya adalah Bapak Sultan Tengku Henry, yang juga pewaris Kerajaan Siguntur. Beliau sangat berkepentingan dengan penelitian ini karena ialah pemangku adat benda cagar budaya yang ada di situs Pulau Sawah. Yang penting kita beritahu kepada masyarakat untuk keberadaan pentingnya daripada peninggalan ini, dan juga kita bersama-sama masyarakat udah bersama-sama bertanggung jawab, udah bersama-sama untuk melestarikan peninggalan-peninggalan ini. Sepertinya Candi pada Pulau Sawah dan Padang Roco ini kita nanti akan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mari sama-sama kita jaga peninggalan-peninggalan yang ada di daerah kita ini. Tim lalu mengunjungi Candi Padang Roco sebagai langkah perbandingan dari situs Pulau Sawah yang akan digali. Di sana tim melihat struktur bata yang diduga menjadi dasar bangunan candi berbentuk stupa. Tahu di sini, kayaknya lebih gampang sini deh. Ya Allah. Tali pancang. Udah belum. Yondri, tenaga tekno arkeologi BPCB Batu Sangkar, langsung menembakkan kompas untuk membuat tali pembatas kotak galian. Inilah teknik ekskavasi arkeologi Indonesia yang dibuat sejajar dengan lintang dan bujur derajat utara, selatan, timur, dan barat. Hal ini dilakukan agar seluruh perekaman data bisa ditelusur kembali dalam peta kontur laporan hasil penggalian. Semua proses penggalian temuan bisa dilihat dalam konteksnya sesuai aslinya. Target hari pertama pembukaan penggalian ini adalah membuka kotak galian tim BPCB Batu Sangkar pada tahun 2016. Tim memutuskan untuk membuka 3 kotak ekskavasi.
Kotak ekskavasi pertama di Munggu 7 dengan tujuan menelusuri lebih lanjut temuan struktur dengan barisan tempayan tembikar utuh yang telah ditemukan pada tahun 2016. Kotak ekskavasi kedua dilakukan di sisi selatan kotak galian pertama dengan jarak sekitar 100 meter mendekati sisi Sungai Batanghari. Tujuan dibukanya kotak ekskavasi di lokasi ini adalah menelusuri ada tidaknya temuan arkeologis di Munggu 13 secara vertikal dan horizontal. Agustianto, peneliti dari Puslit Arkenas, bertanggung jawab untuk ekskavasi di sana. Kembali ke kotak ekskavasi di Munggu 7, Eka menemukan adanya deretan tempayan dari tembikar di sisi selatan struktur. Deretan tempayan ini semakin mengindikasikan pentingnya bangunan ini. Eka menduga tempayan ini berfungsi sebagai perigi dari suatu bangunan suci yang kini tertinggal menjadi struktur bata saja. Dan selama kita penelitian ini, kami telah menemukan sekitar 10 di sisi timur, 10 di barat, sekitar hampir 30-an, 17 tambah 10, 27 sampai 30 kendi yang ada di situ. Nah, mungkin tahun lalu juga sudah ada, cuman karena belum sampai dalam, jadi tidak semua terungkap. Nah, setelah kami yang terakhir ini, kami sudah bisa sampai ke 6 atau sekitar 1 meter lebih. Nah, di situ kita bisa menemukan susunan kendi-kendi itu. Dalam kami di sini untuk jadi lebih curious, lebih tertarik dan ingin tahu apa fungsi dari kendi itu. Karena selama saya penelitian di Sumatera, saya baru dua situs yang saya temukan adanya kendi yang berdempetan dengan dinding candi, yaitu di Simangambat dan yang satu ini yang di Pulau Sawah. Nah, saya harap dengan analisis laboratorium dan analisis raster di Baten, kita bisa tahu apa isi dari dan kandungan dari kendi tersebut. Sebenarnya seperti kalau orang setempat bilang tanah tumbuh. Tanah tumbuh itu cirinya di sini ada pohon, kemudian di sekitar pohon itu biasanya terus ada tanah ini. Secara biologi sebenarnya ini masuk akal, ini dari ada aktivitas rayap yang menyebabkan seperti ini. Sementara itu di sisi timur, Nedik Tri Cahyo memutuskan untuk membuka kotak ekskavasi di sisi sebuah Munggu. Hal ini dilakukan setelah menyadari tidak ada temuan yang signifikan dari kotak galian Mas Agus. Tim hanya menemukan tumpukan batu andesit berukuran sedang di kotak itu. Teks percandian nampaknya. Ini masih awal sekali ya. Keputusan membuka kotak galian sekitar 30 meter timur kotak galian Mas Agus dilakukan setelah tim mensurvei lokasi di pinggir Sungai Batanghari yang dulu disebut pernah ada struktur bata, tepat di pinggir aliran air Sungai Batanghari. Penduduk menamakan situs itu adalah dermaga dari situs Pulau Sawah. Dermaganya dulu kan daratan situ, Pak. Jadi ketemuan bata bersusun situ. Bersusun di pinggir sungai? Iya, pinggir sungai. Sekarang kan sudah dapat air kan. Air sudah pasang naik, sudah hilang ya. Berapa meter kalau dari permukaan, Bu, kira-kira? Dulu 1 meter cuman, Pak, baru kan disedot waktu itu dompeng itu dulu. Jadi ketemu tuh tidak jadi dompeng di sini. Mas Nedik memutuskan untuk melihat hubungan Sungai Batanghari dengan situs Pulau Sawah melalui ekskavasi di Munggu terdekat dari situs dermaga itu. Agustianto menemui kotak galiannya hanya berupa tumpukan batu andesit saja dan tidak menemui adanya indikasi struktur di bawahnya. Agus lalu mengambil inisiatif untuk membuka kotak galian di utara kotak galian Eka. Kotak ini meneruskan ekskavasi BPCB Batu Sangkar setahun sebelumnya, di mana ditemukan adanya struktur bata yang menandakan adanya bangunan. Di bagian lain Pulau Sawah, peneliti geologi ITB Johan Arif melakukan survei geologi di beberapa titik di Pulau Sawah.
ia pertama-tama melakukan pengamatan terhadap tambang emas di sebelah barat laut situs Pulau Sawah. Johan menemui beberapa lokasi tambang emas yang cukup produktif, yang menandakan adanya deposit emas yang potensial di lokasi itu. Di sebelah utara, batuan-batuan Di bukit ya? bukan di pinggir Sungai Batanghari. Itu kan kita jumpai batuan granit itu. Nah itu di batuan granit itu kita jumpai adanya urat-urat kuarsa. Nah urat kuarsa ini biasanya indikasi itu ada emasnya, ada lapisan emas. Itu cukup bagus Pak. Nah itu nggak tahu belum ini batuan. Tapi yang lebih ini lagi kalau kita amati di banyak di kerakal-kerakal yang ada di pinggir sungai itu juga banyak urat-urat kuarsanya. Ada yang ada di batu sabak, terus ada di macam-macam batuan di situ. Itu ada indikasi adanya hidrotermal, pengayaan Panas, lebih panas bumi ya. pengayaan unsur-unsur mineral, antara lain itu emas. Situs Pulau Sawah diduga merupakan pulau delta dari Sungai Batanghari yang disebut dengan nama lokal Sungai Dareh atau sungai beraliran deras. Di sebelah barat situs Pulau Sawah, Pak Johan menemukan lembah yang diduga dulunya adalah aliran Sungai Batanghari yang membelok dan akhirnya bersatu lagi. Aliran ini membentuk pulau di tengah aliran Sungai Batanghari yang kemudian hari dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu kuno sebagai sebuah tempat pemukiman dengan latar keagamaan Buddha. Pemakaian bata yang diambil dari sekitar pulau menjadi ciri dari sisa struktur bangunan di situs ini. Kalau kita lihat Pulau Sawah ini kan jauh dari pantai ya. Tsunami nggak mungkin ya? Hah? Tsunami enggak ya? Tsunami enggak, tapi mungkin gempa Gempa ya? yang di sini. Itu indikasinya ada Pak ya, dari granit-granit itu muncul. Indikasi pergerakan dari pergeseran dari batuan-batuan itu memang ada di batuan granit itu. Tapi satu saya ketemukan di situ. Jadi memang akibat daripada suatu gaya yang tadi timur laut barat daya itu memang ada. Nah itu ya gempa, yang kemungkinannya gempa. Situs Pulau Sawah kini seakan berlomba dengan waktu. Penelitian yang dilakukan masih jauh dari mengungkap misteri besar dari situs ini. Bagaimana kehidupan di tempat ini dulunya? Pertanyaan besar yang menyumbang sejarah kebudayaan Melayu kuno dan identitas diri warga lokal ini akan berhadapan dengan berbagai masalah di masa kini dan di masa depan. Haruskah situs ini tergerus waktu dan hilang di telan zaman?